Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 6. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha. Yang kedua, siswa mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup. Yang keempat, siswa mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara benar. Apakah kamu pernah mendengar tentang wirausaha Balitangi? Wah, dari namanya sepertinya menarik. Bisakah kamu menceritakan tentang Balitangi? Raga, Sukma, dan Semesta. Perjalanan Ibu Made Yuliani menggagas, membuat, dan memperjuangkan Balitangi sebagai produk lokal didasari ketulusan dan keinginan luhurnya untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sejahtera selaras dengan alam. Dengan pengalamannya berpuluh tahun sebagai bidan, beliau menyadari betul pentingnya proses menyehatkan jiwa raga sekaligus merawat lingkungan. Sebagai putri Pulau Dewata, ia terbiasa hidup dalam meyakinkan bahwa alam semesta amatlah kaya akan warisan untuk dikembangkan dan bukan dihabiskan demi manfaatnya bagi masyarakat luas. Bahan dasar seluruh produk Balitangi diambil dari tanaman lokal yang sebagian besar dibudidayakan di tanah Dewata oleh petani lokal. Proses penanaman, pengambilan bahan, panen, pengeringan, sampai dengan selesainya rangkaian pembuatan produk dilakukan dengan memperhatikan keterjagaan lingkungan. Untuk pembuatan wewangian dari tumbuhan kering yang lazim disebut potpuri, bahan dasar yang digunakan adalah daun, bunga, dan buah yang sudah rontok atau terlihat mati. Proses pengeringan juga dilakukan dengan cara konvensional tanpa menggunakan alat atau bahan kimia apapun. Tempat pengeringannya pun memanfaatkan lahan yang ada. Begitu pula dengan produk lain seperti bedak dingin, lulur, sabun, dan boreh. Dibuat dengan cara yang sengaja disederhanakan agar memungkinkan bagi siapapun untuk menirunya, sekalipun hanya untuk pemakaian rumah tangga. Sungguh mengagumkan perjalanan sebuah industri yang saat ini sudah merambah ke tingkat internasional, namun masih tetap dapat mempertahankan idealisme luhurnya. Bukan hanya kebugaran raga, tapi juga perawatan kesegaran Sukma. Bukan hanya rempah, minyak, dan khasiatnya, tapi juga hasil bumi yang ditanam dengan ketulusan hati. Bukan pula hanya bertujuan untuk berpadu dengan alam, namun juga menyatu dengan semesta. Setelah membaca teks tentang Balitangi, buatlah 5 pertanyaan tentang wirausaha tersebut. Contohnya seperti, apa itu Balitangi? Bagaimana cara penggunaan Balitangi? Berapa harga Balitangi tersebut? Siapa penemu pertama Balitangi? Kapan saja kita bisa menggunakan Balitangi? Nah, kira-kira jawabannya itu seperti itu ya anak-anak. Mari kita jawab latihan pada halaman 116 di
di buku siswa. Pertanyaan nomor 1. Apa jenis wirausaha yang dijalankan oleh Ibu Made Yuliani? Jawabannya, produsen produk Bali Tangi. Pertanyaan nomor 2. Sikap apa yang bisa kita pelajari dari Ibu Made Yuliani? Jawabannya, mau melestarikan produk lokal, berusaha bermanfaat bagi masyarakat, dan bertanggung jawab terhadap keterjagaan lingkungan. Pertanyaan nomor 3. Apa manfaat dari usaha yang dijalankan oleh Ibu Made Yuliani? Jawabannya, dapat menyehatkan masyarakat, memberdayakan petani lokal, dan kondisi lingkungan terjaga. Pertanyaan nomor 4. Apakah kamu menemukan sikap tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Ibu Made Yuliani dalam menjalankan usahanya? Jelaskan. Jawabannya, iya. Proses produksi wirausaha Ibu Made Yuliani dilakukan dengan memperhatikan keterjagaan lingkungan mulai dari penanaman hingga menjadi produk. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Made Yuliani tidak hanya mementingkan usahanya, tetapi tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Anak-anak ibu, kita bahas sedikit mengenai daftar riwayat hidup. Materi ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Jadi, riwayat hidup itu adalah sebuah catatan singkat tentang suatu gambaran diri dari seseorang. Catatan singkat apa saja? Yaitu terdiri dari data diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, keterampilan atau kemahiran, dan yang terakhir, prestasi yang pernah diraih. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.